alhamdulillah semangatnya itu kalau baca bareng tuh ada beberapa teman-teman yang masih nada-nada bacanya kan masih baca sendiri. Nah biasanya itu ada orang yang mudah terpengaruh ketika baca bareng-bareng. Makanya kalau baca bareng-bareng biasanya itu ada warna sendiri. Pengamatan saya itu kenapa kalau di pesantren itu kadang-kadang corak warna atau nada-nada bacaannya itu sama karena mereka sering bacanya itu bareng biasanya. Jadi menuansakan iramanya itu bareng-bareng. Kan kadang-kadang irama itu tergantung pertama apa ya, warna suaranya, warna suara bingung juga. Jadi ada yang ngebas, ya, ada yang melengking, ya, ada yang sember gitu kan. Ini biasanya pengaruh tuh panjang pendeknya. Ada yang nafasnya panjang, ada yang nafasnya pendek, itu juga pengaruh. Ya. Jadi banyak berhenti di tanda-tanda waqaf. Anak saya, ya Allah, ya, 2 orang tuh ada yang kalau tilawah itu nadanya itu metode umi banget gitu. Karena memang di pesantrennya, di sekolahnya itu pakai metode umi. Jadi ketika dia tilawah tuh ketahuan, oh ini saya kalau tes siswa atau tes guru misalnya ada siswa lagi baca, saya nggak tahu asal sekolahnya mana. Ketika lagi baca, kamu dari pesantren ya, kamu metodenya ini ya. Oh iya Ustaz, gitu. Ya karena ada nada-nada tersendiri. Kadang-kadang ada nuansa itu daerah-daerah tertentu ada. Orang-orang Sunda misalnya daerah-daerah mana itu tilawahnya ini kayaknya nuansanya agak Sunda banget nih nada-nadanya. Nah setelah lama kita tilawah juga ada yang satu orang itu nggak konsisten dengan nadanya. Misalnya dia baca setelah Pak Ihsan, maka nadanya ikutin Pak Ihsan berikutnya. Makanya kalau yang nadanya jangan nggak tinggi-tinggi banget, jangan di sampingnya Pak Ihsan, ya itu langsung ikut tinggi nanti nadanya. Ya. Tapi kalau Pak Imam saya lihat tuh konsisten dia, deket siapapun ya udah nadanya dia, gitu. Ya, Pak Imam, ya Pak Nur, gitu. Tapi ada yang masih kadang-kadang tuh kepengaruh, gitu. Berasa nggak kalau pas lagi suara ini si ini waduh ikut-ikutan gitu kan, yang ibu-ibu juga gitu sama ya. Ini salah satu hal yang kalau kita baca kan makanya kadang ya kita baca bisa satu-satu tuh baca bareng itu sebenarnya untuk menyamakan. Yang kedua itu ini ayat kan udah sering dibaca, jadi kita tahu oh ternyata saya selama ini nggak panjang di sini, kurang pendek di sini gitu. Kemarin semalam ya taklim tuh ma wadda'aka rabbuka wa ma qolo bacanya. Kalau baca bareng-bareng nggak ketahuan. Ketika saya baca satu muter gitu. Pas dapatan dia itu harus susah juga tuh menguatnya. Qolo, qola, la bisa dia la, kolam bisa. Ulang bacanya mawadda qolo lagi gitu kan. Ya, ulang udah nggak nafa. Yang penting tahu bahwa di situ dia kurang pas. Ya, jangan dicecer terus ya. Besok-besok nggak mau ngaji lagi. Gitu. Ya, itu dalam membimbing pengajian juga gitu ya. Kalau udah diingetin sekali nggak berubah 2 kali nggak berubah 3 kali enggak udah stop dulu, skip dulu. Ya. Nanti butuh waktu. Ya, dalam kehidupan juga kayak gitu ya. Sekali nggak dikasih tahu Ustaz, 3 kali ya udah didoain, tetap berinteraksi gitu ya. Baik Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit menguatkan tentang apa-apa yang kita baca ya, kita mentadaburi ya. Ayatnya udah sering dibaca, kita sudah hafal ya.
Dalam ayat ini surat Al-Kahfi ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum. Qul, apa qul artinya? Qul artinya katakanlah. Apa bedanya dengan kul? Makanlah. Jadi kalau kita baca qul huwallahu ahad, itu astagfirullah, itu artinya jauh banget. Ya pentingnya menekan huruf qa, qul sama kul ya. Qul itu enggak ada udara yang keluar. Qul enggak ada udara. Tapi kalau kul ada ka, ki ku bak kul ya. Ini pentingnya ngaji. Otodidak ya bisa, tapi harus ditashih. Ditashih itu diverifikasi lagi. Ya, jangan-jangan salah. Kalau udah salah tadi tuh wama kolo wama kola ya. Udah haji. Hari ini berangkat haji juga dia gitu. Ya badalin siapa katanya, ibunya atau bapaknya. Bacaan Qur'annya masih gitu. Kenapa? Ya, karena haji itu bukan berarti kita harus sempurna baru haji. Jangan. Ya. Ada yang kemarin diskusi, saya akhirnya saya duitin aja deh gitu. Kenapa? Suaminya meninggal, anaknya nggak mau, keluarganya pada nggak berani berangkat haji. Dia bilang astagfirullahaladzim. Orang yang nggak punya duit pengen berangkat haji. Ya, ini suaminya COVID kalau nggak salah meninggal. Jadi nggak bisa dong ke sana, nggak mau, semua keluarganya pada nggak mau. Gitu. Waduh, kok bisa kayak gitu ya? Sayang banget gitu. Ya udah. Kenapa? Karena menganggap kalau berangkat haji harus sempurna semuanya dulu. Ini kan rukun Islam ke-6 gitu kan? Ke-6, ke-5 ya. Kok ke-6 sih? Ke-5 ya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa. Ini bukan menyempurnakan, bukan. Artinya kalau nggak haji berarti kita nggak mampu nih, berarti kita nggak sempurna, ya enggak ya. Sama dengan zakat juga kan. Kalau kita nggak mampu ya nggak harus zakat ya. Tapi jangan menyerah diri untuk nggak mampu. Belum apa-apa saya nggak bakal mampu zakat. Jangan, doa ya Allah mudah-mudahan bisa berzakat gitu kan. Zakat itu wajib tapi ada nisabnya kan gitu. Ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali lagi, jadi ayatnya qul, katakanlah ya. Siapa yang diperintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada umatnya. Qul innama ana basyarum mislukum. Innama, aku ini hanya basyarun, manusia mislukum seperti kalian. Ya, basyar. Jadi Rasulullah itu manusia. Ya, basyarun mislukum. Seperti kan, sama. Artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW dihadirkan itu adalah manusia yang untuk dicontoh, untuk ditiru. Jadi nggak ada alasan kita, gitu kan? Ya. Kalau yang hadir di bumi malaikat, maka Rasulnya juga malaikat. Biar gampang. Oh iya. Tapi karena manusia, maka manusia juga. Ada emosi, ada marah, potensi-potensi itu ada, ya. Ada sedih pasti, ya. Tapi bedanya bukan manusia biasa. Berarti dia super hero gitu kan. Yang dipukul nggak mempan, ya dipukul sakit juga. Pernah nggak dengar ada sejarahnya Rasulullah itu pakai azimat, kemudian ketika dipukul akhirnya nggak mempan. Bahkan dari jarak jauh, orang gitu. Ya.
Kadang-kadang kita tuh berlebihan memandang orang-orang soleh itu, oh dia sih derajatnya derajat wali, makomnya udah tinggi, rambutnya nggak bisa dipotong. Gitu. Pernah dengar nggak kayak gitu? Iya. Kawan saya itu hafiz Quran 30 juz. Ya, bacanya enak, indah. Jadi dari sebuah daerah, bilang, ente sih di kampung kiai ini. Di tempat saya Ustaz, katanya. Kalau masih bisa dipotong rambut sama tukang cukur, katanya. Dia belum kepake. Saya bilang, ini sesumbar atau apa gitu. Jadi yang main kayak gitu. Makanya di kita tuh gampang banget tuh berita tahyul itu. Ya, gampang banget. Karena dari dulu dicekoki dengan film-film kayak gitu. Ya kan? Sampai perjuangan pasukan berani mati. Pakai jimat, naik ke atas. Jimatnya hilang, mati dia gitu kan. Jadi udah terpatri itu dia di akal anak-anak kita itu harus ada penghantar. Ya, harus pakai jimat. Ya. Saya dari kecil nonton itu sampai setiap itu kan mau 17-an diputerin gitu kan. Yang fokus gituan. Film pitung gitu kan. Kenapa matinya? Karena jimatnya dicuri orang gitu kan. Astagfirullahaladzim. Emang ada yang ngelihat gitu kan. Itu kan jadi sejarah tuh ya. Kalau dia tidak terjaga berita-beritanya, maka cenderung itu banyak distorsi. Ya. Distorsi itu banyak hal-hal tuh yang nggak utuh sampai. Ya. Itulah kenapa dalam periwayatan hadis ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Karena saking selektifnya bicara tentang sebuah pernyataan Rasulullah. Jangan sampai ada orang cuma mengatakan, ini kata Nabi nih, gitu kan. Hati-hati. Cek dulu. Kadang-kadang kata-katanya bagus, tapi bukan dari Nabi. Maka itu kategorinya maudhu. Maudhu itu palsu. Walaupun kata-katanya benar. Kata-katanya benar. Indah. Ya, bagus. Ya, memotivasi. Tapi itu bukan dari Nabi, dari orang lain. Dikatakan itu hadis, maka hadisnya hadis palsu, maudhu. Gitu. Ada dari Nabi, betul kata-katanya, tapi ada salah satu orangnya ini yang cenderung pelupa. Ada akhlaknya nggak terjaga, itu. Bisa jadi kategorinya hadisnya ini dhaif nih, gitu. Lemah. Saking terjaganya. Nah untuk hadis sahih itu riwayatnya Masya Allah. Ya. Bahkan mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang. Orang bicara hal yang sama, redaksinya sama, begitu. Baru udah. Oke dari sekian ratus ribu hadis, itu dikategorikan yang sahih sekian, yang dhaif sekian, lainnya itu maudhu. Itu. Ada kalimat i'mal li dunyaka. Beramalah kalian untuk duniamu. Ka'annaka ta'ishu abada. Seakan-akan kau akan hidup selamanya. Pernah dengar kan? Wa'mal li akhiratika. Beramalah untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu godah. Seakan-akan engkau akan mati besok. Ini kalimat indah. Jadi motivasi enggak? Motivasi. Tapi ini bukan perkataan Nabi. Jangan bilang hadis gitu. Jadi kalau kita nggak tahu riwayat, ini ada nih kalimat bijak mengatakan gitu. Jadi kalau kalimat bijak tuh atau mutiara hikmah, kalau bahasa Arab itu mahfuzat. Mahfuzat tuh hafalan-hafalan kalimat-kalimat ya. Kalau bahasa sekarang tuh quotes ya. Ya bahasanya silakan. Kalau nggak ketahuan tuh dari Nabi atau bukan. Tapi kalau dari Rasulullah SAW, sampaikan. Gitu. Kalaupun dari Nabi, maka redaksinya itu jangan dirubah. Yang sering saya kasih tahu contoh misalnya ada doa. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini hadis Nabi atau bukan?
Kenapa bukan? Nah, karena ada karimnya. Karim itu doa kita. Tapi kalau hadisnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu hadisnya. Gitu. Nyambung. Jadi kalau kita ngutip hadisnya, pas. Tapi kalau ayo kita berdoa, ya, silahkan boleh nih ngapalin doa. Ya, tapi bukan bersumber dari hadis. Gitu. Tapi sumber utamanya hadis, tapi disesuaikan dengan konteksnya. Ya. Tadinya kita sendiri, jadi fa'fu anni kita ganti jadi fa'fu anna karena bacanya bareng-bareng. Gitu. Ini kalau dapat pakai gitu itu cakep. Jadi Nabi itu basyarun manusia. Mislukum seperti kalian. Ada sedihnya Nabi, betul. Ya. Ketika anaknya wafat, Nabi sedih. Ya. Ketika istrinya wafat, Nabi pun sedih. Ya. Oh dia Nabi tenang aja nggak ada sedihnya. Enggak. Ya. Sampai dikenal tahun wafatnya itu dikenal Amul Huzn. Amul Huzni. Jadi ada husni, ada huzni. Hati-hati nih. Husni itu artinya baik. Huzni itu sedih. Hati-hati. Namamu siapa? Huzni. Oh, nangis mulu lu ntar. Huzn. Ya. La tahzan. Nah. Ya. Jadi wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha ya, membuat kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Abu Thalib membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Wafatnya Hamzah radhiyallahu an membuat Rasulullah sedih. Ya. Jadi ada wafat. Wafatnya anaknya juga membuat sedih. Ya. Sampai ketika wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib dikatakan Amul Huzn. Peristiwa Amul Huzn itu sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj. Maka Isra Mi'raj itu salah satu ya pelajaran analisanya ini momen yang membuat Rasulullah SAW itu bangkit lagi. Ya, kalau bahasa orang sekarang itu move on. Ya. Jadi emang kalau kita pengen move on dekat-dekat sama Allah, gitu, memahami lagi, ya, bagaimana takdir Allah Subhanahu. Karena kita harus percaya ada takdir baik dan takdir buruk itu ada. Ya. Menurut persepsi kita. Tapi di balik itu insya Allah ada kebaikan. Saya ketika ibu wafat pastinya sedih gitu kan. Tapi ketika pas lagi ada manasik pekan lalu ya, kemudian diinformasikan ada jamaah yang tidak jadi berangkat karena sudah cuci darah 2 kali sepekan sehingga batal. Jadi dibatalinya itu di embarkasi, bayangin. Dari kampungnya udah dianterin, udah macam-macam, masuk di embarkasi, ada cek lagi kesehatan terakhir. Ketika dicek, ternyata dia tidak layak terbang. Ya, karena harus cuci darah sepekan 2 kali. Semangatnya dia udah ikhlas banget, redo ya kalau meninggal juga di Masjidil Haram misalnya kayak gitu kan di sana. Yang bertanggung jawab siapa? Kalau di pesawat penerbangan tanggung jawab gitu. Akhirnya dipulangin tuh, dipanggil keluarganya, dikasih tahu nih nggak bisa berangkat, pulang. Saya kebayang langsung ibu saya. Kalau ibu saya waktu itu berangkat, bisa jadi kondisinya sakit, wah bisa jadi lebih gimana ya? Secara psikologis gimana tuh Pak ya? Udah acara rame-rame segala macam gitu kan. Nggak jadi berangkat. Hah? Tetangga ya? Ada gitu? Iya. Kan berasa. Gitu. Terus, tahu-tahu adik saya tuh ngabarin di grup keluarga. Teman ibunya tuh meninggal kemarin di Madinah. Saya udah pikir, oh iya. Ketika pas doa, udah ngambil hikmahnya aja. Oh iya.
Walaupun berangkat mungkin banyak masyaqqat ya, berhusnuzon. Jadi menikmati. Dan dalam fase kehidupan kita itu banyak ya. Ada yang tadinya bersama kita, kemudian nggak bersama kita lagi. Ada yang tadi nggak bersama kita, kemudian gabung bersama kita. Diambil positifnya. Oh iya. Kemarin saya tuh nggak jadi kepala sekolah lagi mulai tahun depan. Tapi saya ngurusin Quran ya, khusus. Jadi lajnah Quran. Ada teman-teman yang keluar juga dari lembaga. Saya salah satunya mengingatkan, ya dimanapun ketika jadi orang baik, insya Allah kita akan baik. Karena nggak selamanya kita di sini. Dulu kita nggak pernah ketemu, akhirnya ketemu. Ya. Jadi orang baik mudah-mudahan ketemu dengan orang-orang yang baik juga. Nah ketika udah baik, ya berikan yang terbaik. Kalau bahasa Qur'annya itu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan ya, akan mendapatkan husna, kebaikan. Tafsirnya di ayat itu adalah surga. Bukan cuma dapat surga, wa ziyadah, bahkan Allah akan memberikan tambahan-tambahan kebaikan. Nanti ya ayat berikutnya nih apa lanjutannya. Kita ulangi ya, qul innama ana basyarum mithlukum. Nabi itu manusia biasa. Makanya pelajari itu kisah Nabi itu indah. Kalau punya uang ada Syama'il Muhammadiyah. Buku Syama'il Muhammadiyah itu ciri-ciri khas Rasulullah. Dari rambutnya, dadanya, ke cara berjalannya, makannya, ada tuh. Itu terjemahan. Ya. Jadi buat baca-baca aja, baca. Nanti kita paham, oh gini ya Nabi, Masya Allah. Jadi kebayang tuh. Ya. Ciri-ciri khasnya. Bukan hadis yang umum, ini tentang cerita tentang tampilan Rasulullah SAW. Namanya Syama'il Muhammad. Ya banyak di online itu banyak. Ya, berapa? 90.000 atau berapa gitu. Kalau ada, ya silahkan. Ya, dibeli. Saya bacanya yang PDF-nya. Jadi kalau di kantor tuh sambil kadang-kadang rehat ya, break ya. Udah baca buku, ya cerita ya, apalagi seperti sekarang nih kan mau haji mau segala macam tuh buku-buku tentang haji, ayat-ayat tentang haji, tentang kurban. Kalau beli buku tuh enaknya tuh diwarisin buat anak-anak. Ya, kalau ada tamu juga ngeliat, bagus nih. Anak-anak kadang-kadang awalnya, aku ada tugas ini tuh ada bukunya tuh. Lama-lama dia buka baca sendiri. Ada buku nggak muat ya? Oh mau ngatret, saya kira nggak muat. Ada buku saya judulnya Khalid bin Walid, tebal segini, setebal Quran nih. Tentang Khalid bin Walid. Ya segini, oh lebih tebal lagi. Ini. Ada yang dinasti Utsmaniyah sih. Anak saya nomor 2 tuh yang paling kecil itu lagi senang baca. Dibaca tiap malam mau tidur buku tebal kayak gitu. Udah sampai mana tadi cerita Nabi Muhammad. Abimu belum baca? Iya enggak, aku yang baca duluan ya. Saya dapat hadiah dari orang. Sampai rumah langsung, ini buat aku. Gitu. Kirain cuma iseng doang anak-anak gitu, diambil gitu kan. Bener dibaca. Satu-satu dibaca aku. Saya lihat, udah tinggal sepertiga lagi bilang. Ya orang semangat banget. Dan bisa cerita itu enaknya. Dia bilang, ya Allah, alhamdulillah. Apa? Karena kekurangan saya itu di siroh. Kekurangan saya itu di sejarah. Saya nggak kurang begitu utuh ya, sampai detail tentang sejarah. Makanya ada buku-bukunya sambil dibaca. Kita manusia, kita dicontoh. Nah, Nabi manusia yang harus kita contoh. Anak-anak kita itu lebih paham ya tentang idolanya daripada tentang tuntunannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kita miskin memberikan penjelasan. Kita nggak ada pemahaman dan kita nggak cari fasilitas untuk dipahami ke anak-anak. Ya. Coba anak-anak kalau dibilang tentang artis Korea bisa nyebutin 1-2, bahkan lebih dari itu. Ya. Saya rencanakan harusnya ke Korea tuh bulan Agustus besok ya. Udah bikin paspor udah jadi. Waktu itu ke Korea, perpanjang paspor saya udah mati kemarin bulan Januari kalau nggak salah ya.
2023. Kemudian saya perpanjang lagi kemarin bulan April atau Maret atau April ya, lupa. Karena disuruh dapat surat tugas ke Korea bulan Agustus nanti. Udah tuh. Acara Jambore Nasional ya, Jambore Internasional ya, Pramuka Internasional. Ya, lumayan tuh. 1 sampai 12 Agustus besok. Nah, saya bilang ke anak-anak tuh di rumah, Abimu dapat surat tugas untuk ke Korea. Wih, langsung. Ya, Di, nanti kalau bisa pulang nanti nitip beli ini gitu. Dia tahu dia macam-macam gitu. Ntar ketemu artis ini deh gitu kan. Siapa tuh saya nggak ngerti gitu kan. Ya, saya baru ngeh itu artis Korea ketika dia jadi theme songnya Piala Dunia kemarin kan di Qatar. Itu kan adanya artis Korea. Tapi saya jujur sampai sekarang saya nggak kenal satupun artis Korea. Tapi anak-anak kita itu ya Allah. Ya, karena dunianya kayak gitu. Ya. Bukan cuma yang Korea, yang Jepang juga gitu. Ya. Macam-macam. Tapi bukan berarti nggak boleh. Tapi jangan sampai yang paling utama tuh mereka nggak kenal sama sekali. Ya. Yang perempuan nggak kenal Siti Aisyah, Siti Khadijah. Kamu tahu nggak Siti Aisyah? Oh iya, lagunya itu loh, Aisyah, cuma gitu doang gitu kan. Selebihnya tuh nggak ngerti. Allah qul innama ana basyarum mislukum. Aku manusia seperti kalian. Untuk kita berarti kita pahami, kita ngerti. Beliau manusia yang Mustafa. Mana Mustafanya? Allah pilih. Ayat berikutnya. Yuha ilayya, aku dapat wahyu. Gitu. Jadi seberapa besar tuh keinginan kita agar keluarga kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Lihat dari seberapa semangatnya kita memberikan fasilitas kepada mereka biar ngerti. Alhamdulillah Ustadz sering sholawat. Alhamdulillah bagus. Cuma kita bersalawat itu atas dasar kecintaan kah? Atau karena lagunya enak? Salatullah, salamullah. Ya. Tapi anak saya bikinin lagu khusus tentang sholawat. Ya, kalau pengen tidur. Ya. Dari kecil tuh. Ya. Habis sholatullah saya tambahin tuh. Yazid huda Muhammad, anak Abi dan anak Umi. Oh, seneng tuh dia. Tidur tuh. Ya, sambil sholawatan gitu. Ini ingin menanamkan. Tapi pertanyaan dia ngerti nggak? Sholatullah salamullah itu apa gitu. Nah mulai itu sedikit-sedikit. Ada nggak kita menyengaja ngajarin, memperkenalkan tentang Rasul sebagai basyarun, seorang manusia itu kepada anak-anak kita? Kalau belum, kapan lagi? Ya. Nggak bisa, bukunya banyak. Anak-anak kecil, kasih yang komik-komik tuh. Walaupun harganya lumayan. Saya beli, bukan saya, anak saya uang lebarannya. Ada 3 buku, tebalnya segini-gini nih, komik. 3, 1 paket. 360.000. Tapi karena dia senang dia beli. Ada 2 buku tebal-tebal. Jadi kalau saya online tuh, online buku komik kan. Ya. Waduh, nggak ada tatakan laptop. Pinjam. Amat tebal. Ada covernya hard cover tuh. Gede banget kayak slop gitu. Bilang, wow. Mahal-mahal. Tapi untuk menghadirkan rasa kecintaan kepada idola yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya, inginkan, ajarkan, bukan sesuatu yang mahal. Karena kita akan mendapatkan tuh hasilnya tuh nanti suatu saat dia punya tuh terpatri dalam dirinya, pengen A, pengen B, pengen C. Saya termasuk yang nggak mendapatkan itu dulu di keluarga. Tapi alhamdulillah orang tua saya memberikan lingkungan itu yang baik. Satu sisi, tapi nggak sampai detail. Saya nggak mau mengulang sehingga saya berikan yang terbaik. Ya mudah-mudahan lebih baik. Nah kita kan kalau nggak, Ustaz saya nggak punya anak, punya cucu nggak? Ya, kalau punya cucu ya coba sekali-kali hadiahnya biasanya kan permen, es krim gitu kan. Kasih komik yang kayak gitu kan. Kali aja tahu terpatri. Ya.
Kemarin ada materi al-mubasysyiruna bil jannah, as-sabiqunal awwalun. Mereka-mereka yang pertama kali masuk surga. Masuk Islam. Ya. Saya tanya tuh, siapa aja sih? Disebutin tuh. Loh, Allah. Ternyata dia lebih baik dari saya. Loh, ya Allah, alhamdulillah gitu. Saya nggak ngajarin. Dari mana? Dia baca buku. Ya. Lagi di masjid tahu-tahu iseng banget tuh penceramahnya bagi kultum. Siapa yang bisa nyebutin nama istri-istri Rasulullah? Ya. Iseng banget, jarang-jarang tuh tanya pertanyaan kayak gitu kan. Bukannya cuma 2, 4. Minta sebutin. Kalau 2 Khadijah, Aisyah, kita tahu. Yang lainnya nggak ada yang nunjuk. Itu samping saya, diketawa-ketawa anak saya. Loh, kamu bisa? Bisa. Sana maju dia. Disebutin nama istrinya. Emang istrinya ada berapa? Disebutin tuh. Walaupun nggak semua, bilang, Bunda dapat hadiah. Ketawa dia. Ya Allah, ini anak kecil narsis. Semangatnya Bashar. Rasulullah sebagai manusia dan mendapatkan wahyu, kita perkenalkan, hadirkan. Betul kata Rasulullah SAW, ya, kalau kita bersolawat sekali, maka kita mendapatkan 10. Kata Rasulullah, orang al-bakhil, orang yang paling paling pelit itu adalah orang yang tidak bersalawat kepadaku ketika dzukir tubi, aku disebut namanya. Betul. Tapi pertanyaannya, kita bersalawat karena perintah itu tadi atau memang dasar kecintaan? Kalau dasar kecintaan, Masya Allah. Itu yang kebayang kalau kita lagi sholawat, itu bagaimana kepribadian Rasulullah SAW. Gitu. Qul innama ana basyarukum mithlukum yuha ilai. Apa perintah utama Nabi? Ya, yang diajarkan oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, innama ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang pertama kali dikuatkan pada dasarnya ajaran Islam itu adalah untuk mengesahkan Allah. Tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah. Kita cinta sama anak, harus paham, anak tidak akan bersama kita selamanya. Kita cinta sama istri, betul, ya. Jangan bilang, enggak, saya cuma cinta sama Allah, enggak cinta sama kamu. Jangan, ya kan? Pastilah ada rasa cinta. Karena rasa cinta itu pasti ada ya pada makhluk yang bernyawa. Enggak mungkin dia enggak punya rasa cinta. Ya. Tapi bagaimana memanage cinta itu, jangan sampai cinta kepada dunia itu lebih dari kecintaan kepada Allah. Ya. Ayatnya udah sering kita dapat, ya kan? Suratnya surah At-Taubah. Ya. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakanlah apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, keluarga, bisnis lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, tunggulah sampai Allah hadirkan urusannya, ya, ancamannya. Ya. Allah musnahkan bisa, Allah hilangkan bisa, Allah lenyapkan bisa. Itu. Surat 9 ayat 24. Nah, biasanya Pak Budi langsung cepet nih baca terjemahnya. Itu ada terjemah nggak ada? Oh nggak ada. Ada yang punya terjemahnya? Silakan. Surat 9 surat apa? Oh Pak Zakaria cepat langsung. Nah katakanlah. Terus? Iya. Ya. Jadi jangan sampai kecintaan kita sama orang tua akhirnya melupakan segalanya. Ya. Cintaan kita kepada anak melupakan segalanya. Kecintaan kita kepada profesi segalanya. Makanya kalau orang yang kerja harus siap ketika suatu saat pensiun. Kadang-kadang kita kalau sudah ada posisi tertentu seakan seterusnya. Ya, nanti ada post power syndrome. Ya, merasa selama ini punya jabatan terus akhirnya nggak siap. Nanti bisa sakit secara psikologisnya, mentalnya.
Ya. Ketika kita punya anak nih, ya, kita juga harus paham suatu saat mereka meninggalkan kita. Sama-sama di dunia tapi nggak bersama. Paling tidak ketika sudah mulai menikah. Dia punya urusannya. Ya. Suami istri juga gitu. Berarti akan bercerai, bukan, ya. Kan ada cerai hidup, ada cerai mati gitu kan. Ya ketika dia wafat duluan, ya kita harus siap juga. Ya. Ataupun kebalikannya. Bukan berarti kita nggak membela ya kecintaan kita, bukan, tapi harus ada sisi-sisi kemanusiaan kita yang harus kita pahami. Ya. Maka jangan jadikan mereka itu adalah yang ya, itu yang paling, ya, paling dikhawatirkan, paling dicintai, ya, paling diharapkan. Lama-lama kita salah jadinya. Dulu sepeninggal Nabi Nuh alaihissalam, banyak orang-orang soleh itu yang sangat dicintai sama umatnya. Ya, sampai akhirnya dibikinin patung. Ya, saking cintanya nggak mau berlepas, termasuk dengan patung. Akhirnya awalnya itu buat kenang-kenangan, lama-lama kemudian generasi berikutnya bukan cuma dikenang, bahkan sampai dikhususkan. Terakhir bisa jadi disembah gitu. Karena awalnya buat tanda doang. Karena berlebihan dalam mencintai, hati-hati. Orang kalau mencintai sepi, maka kalau nggak bersama lagi jadi sakit hati. Yang repot mencintai sepenuh jiwa. Nggak bersama sakit jiwa. Gitu. Ya. Makanya harus siap-siap. Ini ketauhidan tuh kayak gitu. Maka Ibrahim alaihissalam itu contoh keteladanan dalam ketauhidan. Pertanyaan, dia cinta nggak sama anaknya? Cintalah. Orang Robbi habli minas sholihin. Doanya gitu kan. Ya Allah, anugerahkan aku keturunan yang soleh. Lama dia nggak dapat anak kan. Ya. Ketika dapat, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari. Ya Allah, segala puji bagi engkau, wahabali yang sudah menganugerahkan kepadaku alal kibari di saat usiaku udah tua. Ismail wa Ishak, Nabi Ismail dan Ishak. Itu usianya nggak muda. Coba buka surat 14. Itu kalimat dalam doa Nabi Ibrahim kepada Allah. Tadi subuh saya imam baca itu. Ya, surat Ibrahim. Ya. Ayat 30 berapa tuh? 38 atau 39. Ya. Bunyinya alhamdulillahilladzi. Gimana terjemahnya Pak Zakaria? 39 ya? Masya Allah. Di hari tua dapat. Jadi jangan pernah putus asa terhadap doa. Bisa jadi hari ini enggak, tapi suatu saat Allah kabul. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak yang dinantikan. Sayang, cinta. Suruh sembelih. Karena dia tahu yang paling dicintai Allah. Dikerjain. Dan dia juga tahu Allah nggak mungkin zalim. Kerjain aja. Anaknya sama. Kalau udah wahyu, kerjain. Itu kalimat anaknya Ismail. Suratnya surat 37. Surat apa 37? Setelah Yasin. As-Saffat. Nah, ya. Ayat 100. Kita baca mulai ayat 100. 100, 101, 102. Boleh dibaca? Tafadhol. Ya Tuhanku, anugerahkanlah padaku seorang anak orang yang soleh. Iya, ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ini doa ya buat anak-anak kita nih. Biar menjadi anak-anak soleh dan soleha. Lanjut. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan melahirkan dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Terus, berikutnya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku,
Berikutnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Cukup, sebentar. Jadi kalimatnya gitu. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Bukan lakukanlah keinginanmu. If'al ma turid. Pak, kerjain yang kau inginkan. Bukan. Kalimatnya if'al ma tu'mar. Kerjakan yang diperintahkan Allah kepadamu. Artinya kecintaan Nabi Ismail alaihissalam terhadap Allah begitu tinggi. Sampai rela berkorban walaupun kenyataannya alhamdulillah dengan izin Allah digantikan. Tapi kan nggak ada tuh ya kalimat Ibrahim ya Nabi Ibrahim alaihissalam ya ani adbahuka, aku menyembelihmu tapi nanti akan digantikan kok dengan kambing kibas. Sama beda lagi kalau gitu. Ya udah dah terserah dah kalau gitu kan. Skenarionya udah dapet. Ini nggak ada skenario itu. Ini arofil manam, aku bermimpi. Ya, dikatakan tafsirnya nih, ru'yal anbiya hakun, bahwa yang namanya mimpi seorang nabi itu benar. Itu wahyu. Aku mimpi, gimana nih pendapatmu? Kata anaknya, if'al ma tu'mar, kerjain yang diperintahkan kepadamu. Siapa? Allah. Kalau kita Allah alam ya, ini ngeri juga gitu kan. Orang anak kita dipanggil sama kita juga nggak taat gitu kan. Dek, sini dek, udah masuk, udah maghrib. Sebentar, gitu kan. Ini, tolong mulu gitu. Emang nggak punya kaki mak, gitu. Anak kita cerdas, gitu kan. Lagi diajarin belajar. Coba nih, 2 kali 3 berapa? Emang mak nggak tahu 2 kali 3? Nanya, gitu. Ini halim loh namanya, apa gelarnya Ismail tuh sabar, lembut, hilmi, santun banget. Ya. Jadi kata-kata dengan bapaknya juga Masya Allah. Tapi kenapa dia begitu? Karena tu'mar, apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kembali lagi ke surat Al-Kahfi, ya. Innama ilahukum ilahu wahid. Berikutnya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau kita pengen berjumpa nanti dengan Allah, maka beramallah yang soleh dan jangan berbuat syirik sekecil apapun. Termasuk dalam menempatkan rasa cinta. Ya, karena kalau cinta yang berlebihan itu jatuh-jatuhnya syirik nantinya. Jadi syirik itu bukan cuma kita menyembah benda-benda konkret, tapi termasuk kita mencintai sesuatu yang berlebihan sampai akhirnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu dalam kategori syirik. Maka doa untuk syirik itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepadamu min an nusyrika bika syai'an na'lamu, dari berbuat syirik dan kami tahu, wa nastaghfiruka, dan kami berlindung, kami mohon ampun kepadamu lima la na'lamu, dari berbuat syirik dan kami enggak sadar berbuat syirik itu. Ya. Nah, aku lakukan semua ini cuma buat kamu loh. Cuma buat kamu. Itu kan kepada anak. Hati-hati ya. Itu kategorinya itu dari perkataan tuh ya, menuhankan anak-anak. Ya. Kalau nggak ada gua nih masjid nih mau sholat nggak jadi. Yeah. Hati-hati. Ya. Ini kalau ketua DKM-nya bukan Pak Imam nih, hati-hati. Emang kenapa? Misalnya kayak gitu kan. Ya. Saya juga sering tuh kalau kadang gitu nih. Ini kalau kepala sekolah kemarin lah ngobrol sama satpam. Bilang, ya, saya minta maaf ya kalau banyak salah gitu. Saya akan pindah posisi gitu. Iya Pak Ustadz, ini kalau kepala sekolahnya bukan Pak Ustadz, nggak boleh kayak gitu. Ya. Qadarullah, siapa yang tahu ya kan? Enggak, semua orang punya kebaikan dan kelebihan. Ya, jangan sampai juga ya. Kadang-kadang pujian itu melenakan kita. Ya, walaupun kita senang itu dengar suara cicak katanya kan dulu gitu ya. Ustadz mantep banget, nah gitu. Kedua udah langsung jumawa gitu hati.
Ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Ya, jadi kalau baca surat Al-Kahfi di akhir, maka pesannya kita lebih dekat dengan Rasulullah. Beliau manusia yang menjadi panutan buat kita, yang harus kita pahami. Kalau membaca bukunya, buku Syama'il Muhammadiyah, sekarang udah ada terjemahnya. Ya, Syama'il Muhammadiyah. Ya, untuk yang punya luang waktu enak ya sambil ngopi, ya kan? Ngebet 1 halaman, 2 halaman. Oh, gini tuh Nabi gitu kan. Nanti ada hal-hal yang membuat kita tercengang tuh. Gini ya. Nabi rambutnya panjang tapi rapi, ya kan? Macam-macam. Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ini terakhir ya, karena saya optimis sih tanggal 15 berangkat ya. Optimisnya